Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa lisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh mushola An-Nur Komplek Diagrafika Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah di musala yang kita cintai ini. Alhamdulillah, sholawat dan salam maka kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma fi hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini mengenai salat dalam bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab ini nanti akan dibahas mengenai dua pembahasan. Yang pertama tentang salat qashar atau ringkasan, dan yang kedua tentang salat jamak atau penggabungan. Pertama, salat qashar. Berdasarkan kesepakatan para ulama, bepergian itu memiliki pengaruh untuk mengqashar salat, tetapi untuk menjamaknya mereka berbeda pendapat. Artinya seorang yang bepergian atau musafir boleh mengqashar salat, kecuali pendapat kontroversial yang dikutip dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Catatan kakinya, saya tidak melihat ada orang yang mengaitkan ini pada pendapat Aisyah. Kata An-Nawawi seperti yang dikutip oleh Asy-Syaukani, qashar merupakan kemurahan bagi seorang musafir.
Ini juga pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, serta sebagian besar ulama. Dan juga pendapat yang dikutip dari Aisyah, Utsman dan Ibnu Abbas. Kata An-Nawawi yang dikutip oleh Asy-Syaukani lagi, mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh mengqashar sholat untuk setiap bepergian yang mubah. Sebagian ulama salaf mensyaratkan harus bepergian yang menakutkan. Sebagian mereka mensyaratkan bepergian untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, dan sebagian lagi mensyaratkan harus bepergian dalam rangka untuk melakukan ibadah atau ketaatan. Menurut pendapat ini, tidak boleh mengqashar sholat dalam bepergian kecuali bagi orang yang takut. Berdasarkan firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 100, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, maka di situ ada diperbolehkan untuk sholat qashar. Kata ulama-ulama yang berpendapat terakhir mengenai ini, sesungguhnya Nabi SAW mengqashar sholat karena beliau takut. Dari hal itu para ulama berbeda pendapat dalam 5 masalah. Yang pertama tentang hukum mengqashar sholat, yang kedua tentang jarak yang diperbolehkan mengqashar sholat, ketiga tentang bepergian yang membolehkan mengqashar sholat, keempat tentang dari mana mulai mengqashar sholat, yang kelima tentang batas waktu mengqashar sholat. Pertama tentang hukum mengqashar. Tentang hukum mengqashar ini para ulama juga berselisih pendapat dalam 4 hal. Sebagian ulama berpendapat hukum mengqashar sholat adalah fardhu ain bagi musafir. Sebagian ulama berpendapat mengqashar dan sholat dengan sempurna sama-sama fardu. Seorang musafir boleh memilih sebagaimana kewajiban membayar kafarat. Sebagian ulama berpendapat qashar hukumnya sunnah, dan sebagian lagi berpendapat qashar adalah kemurahan, tetapi lebih baik menyempurnakan. Yang berpendapat pertama adalah Imam Abu Hanifah ikut murid-muridnya dan seluruh ulama Kufah. Yang berpendapat kedua adalah sebagian dari pengikut Imam Syafi'i. Yang berpendapat ketiga adalah Imam Malik, dan yang berpendapat keempat adalah Imam Syafi'i dan sebagian pengikutnya yang lain. Silang pendapat tersebut bersumber dari adanya pertentangan antara dasar yang logis dengan lafaz nas secara eksplisit, serta bertentangan dengan dalil fi'li atau tindakan nyata dengan permasalahan dalil rasio dan sighat nas atau bentuk dalil. Qashar dianggap sebagai kemurahan dari Allah karena seseorang musafir merasa sulit dalam melakukan sholat di tengah perjalanan, sebagaimana yang diperlukan dalam hal boleh berbuka, orang berpuasa boleh berbuka atau boleh mengganti dari yang lain, dan banyak yang lain. Hal itu diperkuat oleh hadis Ya'la bin Umayyah. Ia berkata, aku bertanya kepada Umar, bukankah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadi di surat An-Nisa ayat 100, jika kamu takut diserang oleh musuh atau oleh orang-orang kafir tadi, yang tentang qashar dalam sholat. Umar menjawab, aku juga merasa heran seperti kamu, dan apa yang kamu tanyakan itu sudah pernah aku tanyakan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau bersabda, itu adalah sedekah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kalian. Oleh karena itu, terimalah sedekahnya. Maksudnya sedekah dari Allah. Itulah pengertian rukhsah atau keringanan. Juga disebutkan dalam hadis Abu Qatadah tentang seorang dari Bani Amir yang pernah menemui Nabi SAW. Lalu beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah menghilangkan kewajiban berpuasa dan separuh sholat dari seorang musafir. Ini kata Al-Hafiz. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai bersumber dari Amir bin Umayyah Az-Zomri.
dalam suatu kisah ia At-Tirmidzi dan yang lain juga meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi, dan Imam Ahmad meriwayatkannya seperti itu, tetapi ia menambahkan wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui, maksudnya boleh meninggalkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, hadis tadi terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan semua itu menunjukkan bahwa qashar adalah murni merupakan keringanan, kemurahan dan kehilangan kesulitan. Jadi tidak wajib dan juga tidak sunnah. Dasar yang menunjukkan qashar itu wajib atau sunnah ialah hadis yang bertentangan dengan makna qashar secara bahasa. Ialah hadis Aisyah yang disepakati kesahihannya. Ia berkata, sholat diwajibkan 2 rakaat, lalu ditetapkan pada sholat dalam bepergian, dan ditambahkan pada sholat yang menetap di rumah. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim dan Ahmad meriwayatkan sumber dari Aisyah dengan redaksi yang pertama kali diwajibkan ialah sholat 2 rakaat, lalu ditetapkan sholat safar dalam perjalanan, kemudian disempurnakan sholat saat orang berada di rumah. Adapun dalil fi'li atau tindakan Rasulullah SAW yang bertentangan dengan permasalahan qashar secara logis ialah bahwa tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengqashar sholat setiap bepergian, dan juga tidak ada satupun hadis sahih yang menerangkan bahwa beliau selalu menyempurnakan rakaat sholat setiap kali beliau bepergian. Ini artinya qashar itu wajib yang bisa dipilih atau sunnah atau fardu ain. Tetapi kalau disebut fardu ain maka bertentangan dengan pemahaman logis, dan kalau disebut rukhsah maka bertentangan dengan lafaz nas. Jadi kalau begitu pilihannya hanya 2, yaitu wajib atau sunnah. Ini adalah cara lain penggunaan pendekatan al-jam'u atau mengkompromikan. Mereka menganggap lemah hadis Aisyah yang menjelaskan bahwa ia biasa melakukan sholat dengan rakaat yang sempurna saat sedang bepergian. Begitu pula dengan riwayat dari Aisyah yang dinukilkan oleh Atta bahwa sesungguhnya Nabi SAW ketika dalam bepergian terkadang menyempurnakan dan terkadang mengqashar, terkadang berpuasa, terkadang berbuka, terkadang mengakhirkan sholat zuhur dan terkadang memajukan sholat asar, serta terkadang mengakhirkan sholat maghrib dan terkadang memajukan sholat isya. Termasuk yang juga bertentangan dengan hal itu ialah hadis Anas dan Abu Najih Al-Maliki yang berkata, aku pernah menemani beberapa sahabat Rasulullah SAW dalam bepergian. Sebagian mereka ada yang menyempurnakan rakaat sholat, tetapi sebagian juga ada yang mengqashar, dan sebagian ada yang tetap berpuasa, tetapi sebagian juga ada yang berbuka. Mereka tidak mencela satu sama lain. Hadis dari Utsman dan dari Aisyah isinya sama, yakni Rasulullah SAW tidak mengqashar sholat dalam bepergian. Demikianlah silang pendapat para ulama tentang masalah yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai sholat qashar ini, tadi disampaikan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan begini, itu merupakan sedekah dari Allah, itu merupakan keringanan dari Allah, maka terimalah. Ketika kita sedang bepergian, ada hak kita, ya. Satu sisi ada kewajiban untuk melaksanakan sholat wajib, satu yang di sisi lain Allah memberi keringanan, itu hak panjenengan
ya kalau mau diterima monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah gitu. Jadi sholat qashar boleh dilakukan. Tadi Rasul itu adalah hadiah, itu adalah sedekah dari Allah, maka terimalah. Tapi memang orang-orang di luar sana terkadang ya tidak mau menggunakan, tidak mau menerima. Wah aku sholatnya belum paham, terkadang seperti itu. Nah ini memang ya jarang dilakukan bagi orang-orang yang hanya berpergian biasa. Tapi biasanya kalau pas perjalanan-perjalanan seperti haji atau umroh atau ziarah itu ada pemandunya, ada kiainya yang menuntun, ini waktunya sholat kita qashar, nah kayak gitu. Yang kedua, jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Adapun tentang silang pendapat mereka dalam masalah kedua, yakni tentang jarak bepergian yang diperbolehkan mengqashar sholat. Mereka berselisih pendapat cukup panjang. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya, sholat boleh diqashar jika perjalanan mencapai minimal 4 pos. 4 pos, yaitu jarak perjalanan yang ditempuh selama sehari dengan sedang. Jalan sehari itu pakai mobil, pakai kereta, pakai pesawat, atau pakai jalan kaki, atau naik unta. Nah ini kan belum jelas. Menurut Imam Abu Hanifah, berikut murid-muridnya dan ulama-ulama Kufah minimal berjarak tempuh perjalanan selama 3 hari. Wah, kalau belum 3 hari ya enggak mengqashar sholat. Nah, tetapi mengqashar itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang bepergian cukup jauh. Sementara menurut ulama-ulama dari mazhab Zahiri, qashar boleh dilakukan untuk bepergian yang dekat maupun yang jauh. Nah ini banyak teman-teman atau saudara kita yang memanfaatkan ini. Simpel yang namanya bepergian entah jauh atau dekat ya dimanfaatkan untuk mengqashar sholat. Silang pendapat tersebut karena ada pertentangan antara pemahaman qashar secara logis dengan lafadz nas. Secara logis mengqashar sholat itu diperbolehkan untuk meringankan kesulitan sebagaimana yang berlaku terhadap puasa. Ya puasa, ya logis lah. Namun mau perjalanan ke Jakarta walaupun jauh, tapi naik pesawat, nah itu kan sebentar saja. Tetapi perjalanan yang memberatkan adalah perjalanan yang jauh. Kalau begitu adanya keberatan merupakan argumen yang memperbolehkan untuk mengqashar. Ulama-ulama yang hanya memperhatikan lafadz nas mengajukan argumentasi dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah melepaskan orang musafir dari kewajiban puasa dan separuh sholat. Jadi setiap orang yang disebut musafir, ia boleh mengqashar sholat dan boleh berbuka. Mereka memperkuat pendapatnya tersebut dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Umar bin Al-Khattab. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW biasa mengqashar sholat dalam perjalanan sejauh kira-kira belasan mil. 1 mil itu sekitar 1,6 kilo. Ada sebagian ulama yang memiliki pendapat kelima, yakni seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, bahwa mengqashar sholat hanya diperbolehkan bagi orang yang merasa takut, ya, karena takut terhadap serangan orang-orang kafir, terhadap musuh, maka sholatnya boleh diqashar. Berdasarkan firman Allah, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Nah, yang mengatakan ini ialah pendapat Aisyah. Kata mereka, argumen dari Nabi SAW mengqashar sholat dalam bepergian hanya dikarenakan beliau merasa khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Silang pendapat para ulama tentang ukuran beratnya bepergian karena adanya beragam riwayat tentang hal ini dari para sahabat. Dalam hal ini pendapat yang memberi jarak tempuh sejauh 4 pos
berdasarkan pada riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang diketengahkan oleh Imam Malik. Sementara pendapat yang memberi batas 3 hari berdasarkan pada riwayat dari Ibnu Mas'ud, Utsman dan lainnya. Ya, ini mengenai jarak boleh mengqashar atau tidak, ini juga terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan ya minimal 4 pos, minimal belasan mil. Ada yang mengatakan harus sekian. Kalau sekarang bicaranya ada kilometer. Ya. Ada yang mengatakan ya paling tidak 85 km baru diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Ya, 85 km, tapi kalau kita naiknya pesawat, naiknya kereta, itu bisa ditemu hanya beberapa menit. Nah, kalau dulu memang perjalanan menggunakan unta atau perjalanan pakai jalan kaki. Nah, sekarang mobil itu kecepatan 100 km per jam. Ya, itu hanya perjalanan 1 jam. Sini Solo. Nah, sini Solo itu baru 72 kilo. Tapi oleh teman-teman, ya sini Solo sudah dikosor sholatnya. Kalau seperti itu, ya ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, tadi ulama dari mazhab Dzahiri mengatakan yang penting bepergian, entah itu bepergiannya jarak jauh atau jarak dekat, yang penting bepergian. Ya, seperti itu. Bukan istilahnya jalan ke tetangga atau keluar dari rumah. Nah, ini. Ya, ini ada yang ketiga, bepergian yang membolehkan mengqashar sholat. Nah, ini juga. Tentang silang pendapat tentang jenis bepergian yang memperbolehkan mengqashar sholat, sebagian mereka berpendapat yakni bepergian yang bertujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya seperti pergi untuk menunaikan ibadah haji, umroh, dan jihad. Di antara ulama-ulama yang berpendapat seperti ini ialah Imam Ahmad. Sebagaimana lagi berpendapat yakni bepergian yang diperbolehkan oleh syariat, bukan bepergian untuk berbuat maksiat. Imam Malik dan Imam Syafi'i cenderung pendapat ini, ya, tentang pendapat ini, pada pendapat ini. Dan sebagian lagi berpendapat yakni untuk setiap bepergian, baik untuk beribadah kepada Allah atau bepergian yang diperbolehkan syariat, bahkan bepergian untuk maksiat. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah, berikut murid-muridnya As-Sauri dan Abu Thawr. Nah, ini malah ya penting ya, ikut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ya penting bepergian, entah itu untuk ketaatan, untuk apa, bahkan untuk maksiat pun diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Kalau orang bepergian untuk maksiat kayaknya sudah tidak melakukan sholat ya. Nah, ini beda pendapat ini bertolak dari beda sudut pandang dari sisi pemahaman secara rasional atau segi lahiriah lafal nas dengan dalil fi'li atau tindakan. Ulama-ulama yang hanya memandang pada beratnya bepergian atau segi lahiriahnya lafal apa adanya, mereka tidak membedakan semua jenis bepergian. Sementara ulama-ulama yang memandang pada dalil fi'li, mereka mengatakan bahwa yang memperbolehkan mengqashar salat hanya bepergian yang bertujuan untuk beribadah. Karena hanya seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan ulama-ulama yang membedakan antara bepergian yang diperbolehkan oleh syariat dengan bepergian yang bertujuan untuk berbuat maksiat adalah dalam rangka untuk memberikan peringatan keras. Dan ini naif, sebab persoalan yang mendasar ialah apakah orang yang bepergian untuk tujuan maksiat berhak mendapat keringanan atau kemurahan mengqashar salat. Ini adalah masalah baru yang oleh para ulama berselisih pendapat. Jadi kalau secara logis yang bermaksiat tentunya yang biasanya tidak sholat.
tapi nggak tahu orang bermaksiat tapi masih ingat sholat. Ini diperbolehkan untuk mengqashar sholat atau tidak. Tapi kalau tadi menurut pendapat Imam Hanafi, ya itu hak untuk bepergiannya tadi, untuk mengqashar sholat tadi, karena dia sedang dalam bepergian, entah itu tujuannya untuk ibadah atau untuk maksiat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, dari mana mulai mengqashar? Mengenai perselisihan ulama tentang dari mana seorang musafir memulai mengqashar sholat. Kata Imam Malik dalam Al-Muwatta, dimulai setelah musafir berada di luar perkampungan atau perkotaan tempat tinggalnya. Jika tempat tinggalnya merupakan sebuah komplek perumahan yang sangat besar, maka ia mulai mengqashar salat setelah berada di luar perkampungan itu. Minimal sejauh 3 mil. Kalau tadi 1 mil 1,6 kilo, berarti minimal ya 4 sakil atau 5 kilometer dari kediamannya dia baru boleh mengqashar salat. Ini tadi menurut Imam Malik, ya, yang sudah disampaikan dalam Al-Muwatta. Menurut dalam versi yang pendapat yang lain, menurut versi yang lain, jarak maksimal yang mewajibkan sholat ini maksudnya terhadap orang yang berada di luar kota. Yang berbeda pendapat tadi adalah masalah mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama ya silang pendapat, ini juga seperti itu. Yang menimbulkan perbedaan pendapat tersebut ialah adanya beda pemahaman terhadap istilah bepergian dengan tindakan real Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama yang hanya memandang pada segi pengertian kalimatnya saja, maka seseorang yang meninggalkan wilayah perkampungan, ia bisa disebut orang yang bepergian atau musafir, sehingga ia boleh mengqashar sholat. Sementara ulama-ulama yang memandang pada segi dalil fi'li, yakni apa yang real dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka mengatakan seseorang berboleh mengqashar sholat setelah ia meninggalkan perkampungan tempat tinggalnya sejauh 3 mil atau 5 km. Berdasarkan hadis sahih yang bersumber dari Anas, ia berkata, apabila sudah keluar sejauh 3 mil atau 3 farsah, maka tidak ragu-ragu lagi Nabi SAW untuk mengqashar sholat. Ini kapan? Umpama kita mau bepergian ke Jogja, ke Solo, masih di Gedawang, umpama, iya kita tidak nanti. Ya, setelah mungkin di Ungaran, waktunya sholat, mampir masjid untuk mengqashar sholat seperti itu. Batas waktu mengqashar yang kelima, yang terakhir tentang sholat qashar. Perihal silang pendapat para ulama tentang batas waktu yang membuat seseorang musafir yang tinggal di suatu daerah boleh mengqashar sholat ialah silang pendapat yang panjang, karena ada sekitar 11 pendapat seperti yang dikatakan oleh Abu Umar. Tetapi yang paling tepat untuk dijadikan argumen ialah pendapat para ulama ahli fikih Amsor, dan mereka sendiri memiliki 3 versi pendapat. Pertama, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, yakni jika seorang musafir sudah berniat akan tinggal di tempat tujuan selama 4 hari, ya, ini 4 hari boleh, ia tidak boleh mengqashar sholat, ya, kalau hanya itu. Setelah itu, kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Sauri, yakni jika seorang musafir sudah berniat akan tinggal di tempat tujuan selama 5 hari, ia tidak boleh mengqashar sholat. Yang ketiga, pendapat Imam Ahmad dan Dawud, yakni jika seorang musafir sudah berniat hendak tinggal di tempat tujuan lebih dari 4 hari, ia tidak boleh mengqashar sholatnya. Ini menurut versi pendapat yang populer dari Imam Ahmad
Jangka waktu di mana seorang musafir harus niat tinggal di suatu tempat ialah setelah lewat 3 pekan. Nah ini versi pendapat yang kedua, sama seperti pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i jika seseorang berniat untuk selama 4 hari. Ya, ini catatan kakinya seperti itu. Perbedaan pendapat tersebut karena masalah ini tidak dibahas dalam syariat. Sementara menurut semua ulama, qiyas yang membatasi adalah lemah, ya, jadi lemah. Oleh karena itu masing-masing ulama yang berbeda pendapat tersebut berpedoman pada kondisi dan tindakan yang dikutip dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang pertama berpendapat pedoman pada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 3 hari dan beliau mengqashar sholat saat menunaikan umroh. Tetapi riwayat ini tidak bisa dijadikan hujah atau argumen karena 3 hari bukan batas maksimal untuk mengqashar sholat, tetapi merupakan hujah bagi ulama-ulama yang berpendapat bahwa batas maksimal ialah 3 hari atau kurang. Kelompok ulama berpedoman pada riwayat yang diketengahkan oleh Bukhari bersumber dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tinggal di Mekah pada peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah. Beliau mengqashar sholat saat peristiwa itu. Ya. Menurut versi riwayat yang lain, beliau tinggal selama kurang lebih setengah bulan. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan selama 17 sampai 19 hari. Dan kelompok ketiga berpedoman bahwa pada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW selama 4 hari ketika beliau menunaikan haji di Mekah. Nah, ulama-ulama yang dari mazhab Maliki berpedoman pada riwayat yang menyatakan sesungguhnya Rasulullah SAW memberi waktu 3 hari kepada kaum muhajirin saat mereka tinggal di Mekah setelah menunaikan ibadah hajinya. Menurut mereka riwayat ini menunjukkan bahwa masa tinggal selama 3 hari tidak dapat mencabut status musafir. Makanya semua ulama sepakat mengacu pada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni seorang musafir yang menetap hanya sebentar statusnya tetap berlaku, tetapi rasanya sangat berlebihan. Pendapat yang mengatakan bahwa status musafir tidak hilang dari seseorang yang tinggal di satu tempat dalam waktu yang cukup lama, bahkan untuk selamanya. Ulama-ulama yang memberlakukan batas waktu yang pendek, mereka menakwili hadis yang menerangkan bahwa waktu yang panjang, atau ulama-ulama mazhab Maliki misalnya yang menjelaskan bahwa meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah selama 15 hari pada peristiwa penaklukan kota Mekah, hal itu di luar niat beliau yang hanya akan tinggal selama 4 hari saja. Dalam masalah ini mungkin seorang mujtahid menempuh pemikiran dan pemahaman bahwa batas minimal yang telah dialami oleh Rasulullah SAW dijadikan dasar bahwa tidak boleh mengqashar sholat lebih dari batas waktu tersebut. Batas waktu aslinya ialah minimal seperti yang telah disepakati oleh mayoritas ulama, dan kalau nyatanya Rasulullah SAW tinggal lebih dari batas maksimal, ini menunjukkan bahwa hal itu hukumnya mubah. Atau mungkin sebenarnya beliau tidak berniat tinggal selama itu, namun belakangan yang terjadi lebih lama. Kalau memang ada banyak kemungkinan, maka wajib berpegang pada dasar aslinya. Batas minimalnya ialah seperti yang pendapat Robi'ah bin Abdurrahman, yaitu sehari semalam. Riwayat dari Hasan Basri menyatakan bahwa memasuki perkampungan atau perkotaan dan jika sudah sampai di tempat tujuan maka sudah tidak boleh mengqashar sholat. Demikian pembahasan tentang mengqashar sholat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mengenai mengqashar sholat ini terjadi beberapa pendapat. Lalu kita
lalu kita mau memakai yang mana mengenai mengqashar sholat ini? Apakah kita akan menggunakan yang pokoknya saya selama bepergian walaupun seminggu, walaupun 2 minggu itu saya tetap mengqashar sholat. Nah, ini kita ambil tengahnya. Ulama-ulama itu biasanya sepakat batas maksimal disebut sebagai seorang musafir itu 3 hari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari dia sudah tidak diperbolehkan untuk mengqashar lagi. Jatahnya hanya 3 hari. Tapi ada pendapat yang aku di sini kan perjalanan, contoh dia mungkin 3 hari di Jogja, 3 hari di mana di Surabaya, 3 hari di ini. Nah, dari 3 hari ini batasan untuk mengqashar sholat. Nah, kalau kemudian sudah 4 hari keempat, hari kelima, tidak diqashar lagi kayak gitu. Ini pendapat yang masyhur, kesepakatan ulama-ulama yang sekarang digunakan banyak oleh umat Islam. Jadi kalau seperti Pak Profesor kadang di Irian itu seminggu salat yang dijamak yang diqashar yang 3 hari, yang selebihnya salat biasa normal seperti itu. Jadi saya kan bepergian Pak, saya di Malaysia nih seminggu, saya harus menggunakan keringanan dari Allah, kan ini sedekah dari Allah harus saya terima. Ini monggo. Ini tadi kan disampaikan ada yang 15 hari karena mengacu dari peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah di sana 2 pekan atau belasan hari. Nah ini, tapi kita hati-hati saja untuk mengqashar sholat ini. Karena kan saya masih menjadi seorang musafir. Alasannya seperti itu. Monggo, mau pilih yang mana? Yang jelas kita ambil yang hati-hati. Kalau bisa kita tidak mengqashar, kita tidak usah mengqashar. Karena tadi yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang dikutip dari surat An-Nisa ayat 100 tadi, mengqashar sholat itu alasannya karena apa? Karena takut. Tapi kalau kita musafirnya sebagai orang yang nyaman, tidurnya di hotel, fasilitas lengkap, udah waktu sholat sholat sempurna saja, berjamaah dengan jamaah yang lain. Karena sholat itu kan enak, kita bisa nikmati kita komunikasi dengan Allah. Ada kita kalau ingin berkomunikasi dengan Allah maka melakukan sholat, entah sholat apapun. Disitulah komunikasi kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Di sholat itu dengan membaca Al-Quran. Ada hadis yang mengatakan qiraatul Quran atau qiraatul Quran fi sholat khairun min qiraati fi ghairi sholat. Membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih baik daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Padahal sholat ini adalah komunikasi. Membaca Al-Quran juga komunikasi dengan Allah. Wa qiraatul Quran fi ghairi sholat afdalu minat tasbihi wa takbir. Membaca Al-Quran di luar sholat itu lebih utama, lebih baik daripada kita membaca tasbih dan membaca takbir. Nah ini, kalau Bapak Ibu ingin komunikasi dengan Allah, melakukan sholat. Di dalam sholat kita membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran di dalam sholat lebih baik atau lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Dan membaca Al-Quran di luar sholat itu juga lebih utama daripada membaca tasbih dan takbir. Karena apa? Al-Quran diturunkan
adalah untuk dibaca, dipelajari. Ya. Jadi seperti itu. Wa tasbih, ya, wa tasbihu, dan membaca tasbih itu afdalu minas sedekah. Ternyata membaca tasbih itu lebih utama dari sedekah. Wa sedekatu afdalu minas shaum. Ya. Ternyata sedekah itu lebih utama, lebih baik daripada puasa. Padahal as-shaumu junnatun minan nar. Padahal puasa itu benteng, tameng daripada neraka. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti kalau kita urut-urutkan tadi, poso wae sing sebagai benteng dari neraka, ya, dikalahkan oleh sedekah. Sedekah dikalahkan dengan tasbih takbir. Tasbih takbir dikalahkan dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dikalahkan dengan membaca Al-Qur'an di waktu sholat. Nah ini. Maka dari itu ada kesempatan, gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Yang mengenai tadi untuk mengqashar sholat, ya, tapi biasanya para bapak-bapak atau ibu-ibu ketika bepergian boleh kayak ini, ya, saya sudah untuk mengqashar sholat. Tadi sampaikan minimal jaraknya, ya, ada yang mengatakan 3 mil atau 4 pos atau belasan mil, ya monggo. Tadi pendapat Imam Imam Hanafi seperti itu. Saya bukan ini, tapi di sini tadi sudah disampaikan tentang pendapat ulama-ulama mengenai batasan jarak untuk kita menunaikan atau mengqashar sholat. Mungkin itu pembahasan pada pagi hari ini. Untuk pekan depan insya Allah tentang sholat jamak, ya. Antara sholat jamak dan qashar memang dibedakan untuk bahasanya. Jadi mudah-mudahan nanti kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu di pekan depan. Dan kita akhiri di sini. Nanti ketika ada tanya jawab bisa dilanjut setelah kita tutup dengan baca basri dan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Allahumma fiqh ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.